sendiri itu adalah teman jalan ya. Di samping teman spiritual juga teman jalan. Dan hubungan Joko Budo dengan Eyang Rate itu baik dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya ya, yang tahu semua. Dengan istri yang di Bali pun kenal. Dengan istri yang di sini pun Mbak Imah kenal. Jadi Joko Budo dan keluarga ini tidak ada rahasia terhadap Eyang. Karena dianggap Eyang ini sebagai sosok ibunya, sahabatnya, juga kawan orangnya. Joko Budo tuh konyol ya, dulu waktu masih melambung, melejit ya, dia konyol. Orangnya itu ya namanya Joko Budo, nyeleneh ya, nyelenehnya itu aneh. Kadang kalau dia itu perlu, wow, satu hari itu bisa telepon 3-4 kali. Ditanya, Eyang, kamu di mana? Eyang, kamu gimana? Eyang, kamu terus. Tetapi kalau enggak bisa sebulan enggak telepon. Kalau kita enggak tanya keberadaannya, tanya gimana kamu. Tetapi Eyang dengan Joko Budo itu sering marah-marahan ya, sering berantem. Wah, berantem keras. Orang lain dikiranya udah deh, ini pasti musuh bebuyutan ya. Karena Eyang sampai namanya kursi, namanya meja itu tak jungkir-jungkir gitu, aku marah gitu. Tapi Joko Budo ini dengan Eyang itu sabar. Sabar, yuk, mungkin orang itu yang mau fitnah. Enggak lah, aku tuh sayang sama Yue katanya, ini. Jadi nanti kalau aku diem gitu, aku kan ngambek gitu ya. Dia nyamperin, nanti istrinya ngasih, Bu, samen teh atau kopi? Bu, ini lo bakso. Bu, apa? Jadi suasana tuh hidup lagi, yang ngobrol lagi. Tapi sudah nggak enak-enak hatian antara aku dengan Joko Budo doang gitu kan. Kalau dengan istrinya apa-apanya kan nggak ikut-ikut. Nanti kadang-kadang kalau aku ribut nih sama Joko Budo, itu istrinya Mbak Imah tuh ngebelain aku. Terus Joko Budonya marah sama Imah. Kamu itu sebetulnya istrinya siapa? Hah? Kok yang kamu belain itu Eyang Ratih? Lah, karena Eyang Ratih bener kok. Ya aku belain. Oh, kalau Aki kan benernya sendiri. Ya sudah, katanya gitu. Nah, hal-hal yang semacam itulah, kecil-kecil. Digandeng-gandeng aku kayak anak kecil gitu. Ya kita makan jalan gitu. Jadi memang sosok ini sangat luar biasa. Dengan Eyang itu memang menganggap bahwa aku tuh sosok seorang kakak. Ya marahin dia, ya nuturin dia, ya ngapuk-ngapukin dia, ya nuturi. Jadi waktu dia nggak ada, aku tuh merasa kehilangan temanku berantem. Berantem karena kalau dia berantem tuh asik gitu loh, ngotot-ngototan ini tapi nanti damai lagi. Nanti kalau dia makan enak di Senayan gitu misalkan, itu kan ada tangga-tangga gitu, aku ya digandeng sama dia, sini yuk, kok ini manusia terjahat ini. Ngomong tuh sama temennya, ini manusia terjahat ini, namanya Eyang Ratih katanya, paranormal wanita yang kondang, ini jahat banget katanya. Aku tak peliri aja, aku lihat aja cocote terus kadung muni-muni, ini juga jahat ini, jangan percaya yang jahat dia. Makanya kenapa aku jahat, karena dia yang mulai. Kalau nggak ditutup aja udah syukur alhamdulillah, cuman dijungkir mejanya doang itu nggak apa-apa aku bilang. Tapi kalau marah bumi rasanya bergetar katanya gitu. Aku bilang lah, kamu buat gara-gara jok dah makan apa saja itu dia minta pertimbangan ya. Soal rumah, soal apa, bahkan Eyang pernah mengadakan sarasehan dengan ada 300 lebih orang dari spiritual Indonesia, mengadakan di rumah Joko Budo ya. Itu atas prakasa Eyang Ratih ya. Jadi kalau orang lain mungkin nggak boleh mengadakan itu di rumahnya dia, karena di rumahnya dia dianggapnya sakral, sangar ya.
dan berioni gitu loh. Tetapi kalau dengan eyang, ya monggo, mana yang mau dibersihkan, mana yang ini. Jadi kita tuh bersih-bersih dulu. Karena kan rumah yang di atas-atas itu jarang ditempati. Jadi kita bikin saresehan, bikin malam puisi di situ, di tempat tribunnya. Saya ketawa. Dia kalau makan merasa itu enak, itu tambah-tambah, dan makanannya tuh nasinya tuh di sini-sini. Sampai aku bilang, kamu itu belepotan kayak anak kecil. Dia masih diem cuek aja sampai kita yang bersihkan. Katanya, ih manja banget sih lu sama ibumu, katanya gitu. Dan dia cuek aja, tetap aja makan. Terus dia bilang, yuk iki lo enak, iki lo enak. Tapi ngemil terus. Tapi aku bilang, ini anak kok nggak kenyang-kenyang sih, Job. Kamu itu memang hantu apa setan sih? 3 piring lu nggak kenyang-kenyang. Udah tenang aja yuk, tenang, nanti rezekimu berganda-ganda, katanya. Udah. Terus nanti kalau tidur, kita pernah tidur di Purwakarta itu, di rumahnya Mas apa itu yang jualan bakso, ya. Itu tidur kita kayak pindang begini. Itu Joko Bodo juga mau. Jadi sebetulnya Joko Bodo itu enakan orangnya. Nggak milih tempat yang harus spring bed, yang waktu itu kan dia masih pegang duit banyak ya. Enggak. Itu bahkan aku yang dikasih kasur sama dia. Dia tidur di tikar, di karpet. Dia bilang, ini buat Mbak Rati aja, Yurati aja ya kasurnya. Kita di sini. Jadi kita memang betul-betul kayak pindang gitu. Seperti itu yang aku mikir, ini anak memang kedekatannya sangat luar biasa ya. Ke Bandung, ke Subang, ke Purwakarta, kemana-mana, ke Batam, ke Malaysia, aku sama-sama dia. Jadi jelek buruknya dia, baiknya, dia memang nakal gitu loh. Memang nakal. Jadi itulah Joko Bodo gitu. Tetapi di akhir hayatnya dia mau bertobat. Kemana-mana tuh bawa tasbih, bawa Al-Quran, di mobilku pun dikali Al-Quran. Bahkan ada musik-musik yang religi gitu ya. Itu sangat luar biasa. Aku sampai dalam hatiku, ini pura-pura atau gimana gitu loh. Tetapi aku tidak berani bertanya yang detail karena anak ini tekun dan kusuk. Jadi aku anggap serius nih gitu loh. Cuma kadang-kadang aku nanya, kamu bisa baca nggak tulisannya? Bisa. Lah orang ditanya kok ngemut cilet. Bisa gitu loh, Neng, yuk gitu kan, enak aku dengarnya. Bisa. Emang lu sekarang mau jadi ustad? Terus pusakamu kasih gua dong. Kalau kayak gitu. Aku udah tak larung semua, udah aku buang di laut. Bohong. Bilang, kamu itu jangan neko-neko deh, ada itu aku tahu. Ya kalau orang minta itu bukan di sini, minta tuh ya di rumah, ya harus datang ke rumah. Ih galak banget sih lu, buset. Jawabannya nggak enak banget aku bilang. Nah, tapi yang lainnya dengar itu tuh nggak ngekek, karena mereka sudah terlalu sering mendengarkan aku sama Joko Bodo itu berantem. Jadi dianggapnya hal yang biasa aja sih ya. Yuk kalau misalkan begini ini gimana? Ya sepanjang yang tahu ya yang kasih tahu ya. Kalau keluar itu mesti begini, kita harus tahu namanya, harus tahu lahirnya, harus tahu asal usulnya, karena leluhurnya dia kan kita panggil kalau keluar. Kalau junjung derajat itu mesti kita harus berkorban. Kita mau naik tingkat itu kita harus berkorban dulu. Misalkan kita motong kambing, dan kambing ini kita sedekahkan kepada fakir miskin ya, setelah jadi masaan kita wedar ke pemulung kemana-mana. Jadi itu jadi dia banyak pembelajaran soal kebaikan ya. Paranormal itu nggak selalu kita ngobatin dan mencari duit, tetapi kita harus take and give biar kita itu diijabahi oleh Tuhan. Jadi banyak ini. Jadi dia sendiri kalau aku ajak larungan misalkan, dia juga ngeliat eyang. Oh ternyata yang Rati itu kalau ritual benar gitu apa yang dia lakukan.
Jadi makanya dia itu positif terhadap eyang. Kalau yang lainnya kan diceritain lagi tuh sama dia. Kalau itu tuh begini loh, yuk ini nih begini, kayaknya nggak ada orang baik gitu. Ya, tapi kalau dengan eyang alhamdulillah sih ceritanya tuh nggak ada yang eh, jelek gitu. Tetapi memang waktu eyang marah besar, kesel banget, itu waktu di Batam, dia bilang sama namanya Piati, sempat direkam ya. Dia bilang yang Rati itu kalau di Jakarta nggak ada pasien. Pasiennya itu pasienku semua digebet sama dia. Ya aku marah lah. Aku jungkir mejanya, aku jungkir ini, kata teman-teman yang lain. Lah gitu masih berteman lagi, orang sudah dikatain begitu. Ya udah, orang katanya dia main-main dan orang itu malah dicelatu sama Joko Bodo. Kamu ya, aku bercanda. Kamu kasih tahu eyang yang kayak begitu. Itu orang sarap tahu, nggak bisa dikasih tahu yang gitu-gitu. Kalau kamu kasih tahu yang gitu, aku bisa dimakan sama dia, katanya gitu. Terus eyang katanya si Yatinya, kalau aku disuruh eyang datang ke Jakarta, aku datang. Ya udahlah, orang Joko aku tahu hari-harinya ya, tahu wataknya, ya udah aku anggap. Kita tidur kayak pindang. Kita tidur kayak pindang, kita dipanggil orang katanya kita disangoni, padahal kita sudah ngeliat kebunnya, sudah ngeliat apa-apanya. Dan aku di rumahnya orang yang jual bakso itu, aku melihat oh ada begini, ada begitu. Ternyata Joko Bodo sama Agung Mulya itu betul-betul melihat, betul-betul ada seperti yang diomongkan Eyang. Halo Agung Mulya ya. Semoga yang Eyang omongkan ini kamu mengiyakan, karena kamu yang pelakon yang tahu dengan Joko Bodo jalan. Jadi aku hanya nulis ini, nanti di situ ada ini ada yang punya kebun. Kenapa nggak bisa dijual? Itu ada tugu. Ya tugu itu adalah punya leluhur yang ada di situ. Terus kemudian dinyatakan betul ke situ, betul, dan ada tetangganya yang kesurupan. Seperti itu. Jadi Andi ini menyembuhkan yang kesurupan dulu, baru dia pulang membawa hasil. Apa yang Eyang lihat di sini ini ternyata betul semua. Ini cuek, ya, kayak nggak ngereken sama orang, nggak gubris. Ya. Terus kalau dikasih tahu tuh kayaknya iya, tapi ditanya lagi nggak tahu gitu loh. Misalkan dikasih tahu, Jok tadi yang kesini Pak siapa itu ya? Pak siapa ya? Sambil kukur-kukur gitu loh. Jadi oh dasar goblok gitu, bodoh kamu itu. Ya mulai itulah. Memang seperti itu ya, apalagi dia nggak pernah bisa mengingat orang gitu. Ketemu kalau nggak memang akrab banget, nggak ingat dia siapa. Dan dia untuk mengingat tuh lama, yang minta susu itu tadi ya. Karena aku mau berangkat ke Bandung, kita telepon video callan ya, sama Dang Iwan, Master Dang Iwan, sama Ibu Ima istrinya, sama Joko Bodo sendiri. Terus Mbak Ima bilang, mau kemana itu kok rapi, kok cantik banget. Aku mau ke Bandung, wih enak katanya gitu. Biasanya kan Joko Bodo ikut gitu-gitu. Enak enggak, cuma 3 hari dipanggil orang, aku bilang. Terus dia bilang, yuk aku tukar iki loh, dikasih tahu susunya itu di kerdus, susu beruang gitu loh. Oh iya, gampang, susu banyak, gak usah sampai Bandung, di sini aja ada. Beliin dulu mah, gitu ya. Terus ngomong sama Master dan Iwan, mantep. Ya itu aja. Aku lihat dia bercakap-cakap malam itu. Malam itu aja. Jadi itu adalah bisa iya dan bisa tidak, karena penyakitnya medis ada dan tidaknya juga ada. Kalau sudah yang ada foto-foto itu ya, yang transfer dengan tenaga dalam, yang meditasi, dia tak suruh meditasi, ya enak, bisa jalan. Bahkan ada YouTube yang bisa dilihat, dia tak suruh jalan jauh, itu ada di yang Rate TV atau di Suara Langit Padepokan Gunung Lawu, bisa dilihat. Itu jalan dia, jalan dan dia gagah gitu. Saya kasihan dia, sudah dia jatuh tertimpa tangga, tetapi banyak sekali dimanfaatkan oleh orang ya, dengan berita-berita yang oh dia disantet orang, dia begini, kayak kemarin kakinya tergelincir. Itu memang betul-betul tergelincir dan saya menyaksikan, tetapi itu katanya diguna-gunai orang. Ini kan udah salah kaprah ya. Jadi kadang makanya kalau yang sakit apa enggak mau yang diberitakan sama entertainment atau ada
temen yang tahu, wah bahaya, viral, lalalala. Aku kepada rekanku, adikku, sahabatku, semoga engkau tenang di alam keabadian dan rohmu diterima di sisi Allah dan jasadmu diterima oleh Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin.